Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Romo para suster dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-15. Dan bacaan yang kita dengarkan berbicara tentang mengasihi Tuhan serta sesama. Kalau kita mendengarkan bacaan yang pertama lalu melihat bacaan Injil, kita bisa melihat bahwa di kalangan orang-orang Yahudi sudah dipahami dan sudah dikenal serta diketahui ajaran yang begitu indah dalam Taurat Musa yang mengantar umat Israel pada kehidupan kekal, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Ini mencakup seluruh diri manusia. Hatinya, soal hati dan jiwa itu soal
kemauan, kekuatan itu soal kemampuan, dan akal budi itu soal pengetahuan. Maka kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, melakukan kebaikan, kita harus mau, harus mampu, dan kemudian harus tahu apa yang akan kita lakukan. Dan perintah ini menjadi cerita tidur anak-anak Israel dari kecil. Kalau orang Israel itu biasa, orang tuanya itu menceritakan secara turun-temurun tradisi keyahudian. Dan yang mungkin itu sudah hilang di dalam keluarga kita. Maka dibiasakan. Dan ternyata dibiasakan mendengarkan itu dalam Injil. Rupanya selama bertahun-tahun orang tahu kasihilah Tuhan Allahmu, dan kemudian tambahan dalam imamat, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ternyata bertahun-tahun orang Israel, terutama dinampakkan dalam diri ahli Taurat, tidak tahu siapa itu sesamaku. Celaka. Dia mau melakukan kebaikan, mampu melakukan kebaikan, tetapi tidak tahu kepada siapa kebaikan dia itu harus diarahkan. Celaka. Sama seperti pengalaman kemarin kami jalan bersama anak remaja beberapa ke Rawaseneng. Kemudian dalam satu kesempatan mampirlah ke toko oleh-oleh. Ya. Ada seorang anak remaja yang ikut saya. Dia mau membelikan oleh-oleh untuk orang tuanya. Mampu karena dikasih uang kan dari rumah. Tetapi dalam pertimbangan itu, mau nggak ya dibeliin ini? Mau nggak ya dibeliin itu? Mau nggak ya? Sampai akhirnya mau selesai keluar dari ruang oleh-oleh itu, kamu beli apa? Nggak tahu, bingung. Ada, sudah saya ambilin dah ini, bawa ini. Seringkali kita seperti itu. Mau melakukan kebaikan, mampu, tetapi kita terlalu lama untuk bingung. Lalu Yesus dan bacaan pertama mengatakan, Allah mengatakan, kamu tahu, maka kamu mengerti itu, maka berbuatlah demikian. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, perintah baik yang kita terima jangan hanya iya, enjih, tetapi kita ternyata tidak tahu kepada siapa dan bagaimana perintah itu dilakukan. Maka pertanyaannya, kalau kita tidak tahu apakah kasih itu dilakukan, pastilah tidak. Walaupun kita mau, kita mampu, kalau kita tidak tahu, kita tidak akan melakukan apapun. Padahal dalam bacaan yang pertama pun Allah tidak secara tertulis mewahyukan, firman Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Itulah hukum kodrati yang di dalam hati kita senantiasa dikatakan, berkata, berseru-seru kepada kita, lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Tetapi kita tidak melakukan yang baik, biasanya seperti ini. Apa itu yang baik? Seolah-olah kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita tahu. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, dalam Injil Tuhan Yesus menyederhanakan diri kita berhadapan dengan perbuatan kasih dan perbuatan baik. Yesus menyederhanakannya demikian, kalau kamu mau dan mampu melakukan kebaikan, perbuatlah demikian, tanpa perlu menimbang-nimbang
Siapa yang layak menerima kebaikanku? Apakah dia mau menerima kebaikanku? Kalau memang kita mau melakukannya, berbuatlah demikian. Tanpa minta penjelasan, tanpa butuh menjelaskan sesuatu. Tetapi meskipun demikian, Tuhan Yesus dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati, memuaskan keingintahuan orang ahli Taurat tentang siapa itu sesama. Dan menariknya dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan sesama itu dengan terbuka. Kisahnya dibuka dengan ada seorang turun dari Yeriko. Tidak dijelaskan pekerjaannya apa, sukunya apa, status sosialnya apa, asal daerahnya dari mana. Hanya dijelaskan ada seorang turun dari Yeriko. Lalu di pikiran ahli Taurat itu dia sudah memikirkan, oh ini pasti orang Yahudi. Padahal belum tentu. Lalu lewatlah seorang imam dan Lewi yang menurut orang Yahudi ahli Taurat pasti mereka ini adalah orang baik. Pasti akan menolong orang yang turun dari Yeriko dan dirampok ini. Tetapi ternyata pikiran bahwa mereka pasti akan menolong tidak demikian. Seorang imam dan Lewi ini hanya lewat. Kemudian ditampilkan seorang Samaria yang menjadi musuh bagi orang Yahudi dan terutama ahli Taurat. Dan mereka inilah yang memberi tangannya membantu sampai tuntas. Bagaimana kita tahu sampai tuntas? Di akhir percakapan dengan pemilik penginapan, dia berkata, kalau 2 dinar ini kurang, tombokin dulu, nanti saya akan kembali lagi. Itulah pertolongan sampai tuntas. Sama kalau kita punya aku ya, ayo asah, ayo sekolah, ayo kuliah. Kita awalnya membantu, kemudian semester keempat kita berhenti membantu, gimana? Apakah bisa lanjut? Pasti tidak bisa. Maka kalau membantu itu dari awal sampai tuntas. Dan tidak perlu ditanya, ini anaknya siapa? Ini apakah dari lingkungan saya? Apakah 5.000 yang saya masukkan ini cukup atau tidak? Kalau kita bingung-bingung di situ, akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, Tuhan Yesus menyederhanakan, kalau kamu mau dan mampu berbuat baik, lakukanlah, berbuatlah demikian. Dan dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus menunjukkan sesamaku begitu luas. Tetapi ada kesimpulan demikian. Sesamaku adalah mereka yang membutuhkan hatimu dan membutuhkan belas kasihmu. Siapa yang tidak butuh belas kasih? Tidak ada. Maka siapa sesamaku adalah semua orang. Maka mari saudara dan saudari serta adik-adikku yang terkasih, mari kita berjumpa setiap orang dengan melihatnya sebagai orang yang membutuhkan belas kasih dari saya. Walaupun mereka tidak meminta, walaupun mereka kelihatannya tidak butuh, tetapi berjumpalah dengan siapapun dengan melihat mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan belas kasih dari diri saya. Dan dengan demikian kita menjadi sesama, dan dengan demikian seperti bacaan kedua, kita mengikuti teladan Yesus, kepala kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita.